Hai sis and bro, apa kabarmu hari ini? Sehat? Udah pada kenyang? Kali ini Mimin akan mencoba menstorikan sebuah film yang menceritakan tentang kesetiaan para samurai yang teguh memegang janjinya walaupun sang bos sudah modar. Gak kayak teman gua tuh, pacar masih hidup aja udah diselingkuhin. Jadi jangan kemana-mana, siapkan paket data 10 GB, luruskan handsfree, siapkan cemilan pisang goreng dan singkong goreng, singkong keju, dan juga martabak guys, supaya perut buncit. Film ini berlatar pada periode di mana Shogun memegang kekuasaan di Jepang. Pada zaman itu terjadi perselisihan antara Tuan Asano dari klan Ako dengan salah satu pimpinan klan lain yang bernama Tuan Kira, dan berujung pada kematian bos Asano. Kematian bosnya inilah yang akhirnya menjadikan 47 Ronin, sebutan bagi samurai yang kehilangan tuannya dari klan Asano itu, membalas dendam. Karena aksi balas dendam itulah ke-47 Ronin tersebut akhirnya dihukum dengan harus melakukan sepupu apalah itu, atau bunuh diri ala para pendekar samurai. Menyadari bahwa mereka pasti akan dihukum mati, maka si pemimpin geng Ronin klan Ako yang bernama Akang Uishi Kuranosuke menyuruh salah satu pengikutnya untuk tidak ikut mati bunuh diri. Dia bernama Terasaka Kichiemon, lemon Kichi diberi tugas untuk mencari keluarga dari 47 Ronin selepas mereka dihukum mati. Nah, si Kichi harus memastikan bahwa seluruh anggota keluarga yang ditinggal mati oleh 47 Ronin tersebut terjamin kelanjutan hidupnya. Selama 16 tahun itulah si Kichi berkelana dari kampung ke kampung, dari kota ke kota, dan dari benua ke benua untuk mencari keluarga 47 Ronin tersebut, mengabarkan tentang pengorbanan para Ronin dan juga menyampaikan perintah Tuan Oishi untuk menjamin kehidupan anggota keluarga yang ditinggal mati para Ronin guys. Waktu Kichi mau ngopi di warung Jablay, waktu si Kichi mau ngopi di warung, dia melihat sosok laki-laki yang sepertinya dia kenal dulu. Mungkin mantannya guys. Si Kichi ini laki-laki loh. Namanya Magoja. Dia berusaha mengejarnya, tapi ragu juga, siapa tahu salah orang guys. Kan malu kalau salah orang guys. Tapi saking penasarannya, Kichi tetap berusaha mencari informasi tentang Magoja. Dia menemui Tuan Shindo Nagayasu, sepupu kedua Tuan Oishi, sang pemimpin 47 Ronin. Dia bercerita bahwa dulu dia pernah punya seorang teman sesama Ronin yang namanya Seno Magazoemon. Ya mirip-mirip, ada lemon-lemonnya juga lah. Magoja sebenarnya juga seorang samurai, pembantu setianya Tuan Oishi. Bahkan bisa dibilang tangan kanannya Tuan Oishi. Namun si Magoja menghilang pada malam sebelum penyerbuan 47 Ronin tersebut. Kichi menganggap temannya itu lari karena ketakutan untuk menghindari kematian. Ya, dia juga takut mati guys, samurai juga takut mati loh. Di sisi lain diceritakan bahwa Magoja baru pulang dari berdagang. Dia sedang berdagang di stasiun Cawang guys, berdagang asongan. Bukan, dia bukan berdagang asongan. Dia tinggal dengan tuan putri seorang gadis belia bernama Kane dan seorang wanita bernama Nyonya Yugiri. Nyonya Yu inilah yang membantu Magoja untuk bertemu dengan salah seorang saudagar besar di Kyoto, namanya Chaya Shirojiro. Ketika Magoja kesulitan untuk mencari pembeli Gucci, ternyata dia jualan Gucci, bukan jualan rokok guys. Gue kira pedagang asongan dia. Ketika Magoja kesulitan untuk mencari pembeli Gucci antik yang mahal yang berasal dari dinasti Yi di Korea, dan tentu saja Tuan Chaya langsung tertarik untuk membelinya. Anjir, kaya dia guys, langsung beli. Oke, kita borong Gucci-nya. Pada zaman itu hiburan paling populer di Jepang adalah main gaple. Salah. Hiburan paling populer di Jepang adalah pertunjukan wayang golek. Mirip-mirip dengan wayang golek di Jawa Barat. Di hari berikutnya terlihat Magoja sedang dipanggil sama Juragan Chaya. Ternyata sang juragan merasa penasaran banget dengan gadis cantik yang dilihat anaknya kemarin, dan membuat anaknya itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Juragan Chaya menganggap Magoja bisa membantunya untuk menemukan gadis cantik idaman anaknya itu, karena Magoja sering berkelana kemana-mana sebagai pedagang asongan, sebagai pedagang Gucci. Tentu saja sebenarnya Magoja tahu siapa putri cantik yang dimaksud oleh sang juragan tersebut. Namun entah kenapa dia merasa bimbang untuk mengatakan langsung kepada Juragan Chaya bahwa gadis cantik itu adalah Kane, si tuan putrinya sendiri. Kampret, ini anaknya ini. Di hari pertunjukan wayang golek berikutnya, Suichiro, anak Juragan Chaya, berkesempatan untuk bertemu dan berkenalan sebentar dengan Putri Kane.
Setelah berusaha untuk mendekati Kane, namun tampaknya Kane selalu menghindar dan berusaha menolaknya. Sehingga Shichiro pun berkesimpulan sepertinya ada lelaki lain di hati Kane. Kabar ini tentunya sampai ke telinga Magoja. Karena penasaran, Magoja pun bertanya kepada Nona Kane, siapa lelaki lain yang sudah terpaut ke hati tuan putrinya. Namun Putri Kane tidak mau ngasih tahu Magoja. Kepo ya dia. Penasaran dengan hal tersebut, Magoja pun nanya ke Nyonya Yu, siapa lelaki yang disukai tuan putrinya? Dan Nyonya Yu pun menjelaskan, masa sih lu nggak tahu Tong, Nona Kane itu jatuh cinta sama lu Tong. Gua nggak pernah salah melihat mata gadis yang lagi jatuh cinta. Gua ini dengkotnya Tong. Masa lu nggak percaya sih? Dan tentu saja hal tersebut dianggap lelucon oleh Magoja. Gak mungkin lah tuan putrinya yang selama ini dia besarkan dari masih kecil hingga menginjak dewasa jatuh hati kepada pelayannya sendiri. Sampai akhirnya Putri Kane mengutarakan sendiri perasaan cintanya terhadap Magoja. Oh, ternyata dia jujur guys. Mungkin si Magoja ini masih ganteng ini mukanya ini. Pasti hal tersebut membuat Magoja terguncang dan mencoba ngasih pengertian kepada tuan putrinya bahwa hal tersebut tidak mungkin. Dia adalah seorang prajurit yang mengemban tugas. Anjir, ada suara ayam lagi. Dia adalah seorang prajurit yang mengemban tugas menyelamatkan sang tuan putri dan memelihara sampai dia dewasa hingga menikah. Putri Kane pun patah hati. Alah guys, patah hati dia sama gua aja loh. Sama gua ahli golok loh, bukan samurai ya. Pasti nggak gua tolak. Cerita lanjut ke plot lain. Ketika Juragan Cahaya lagi ngegosip dengan Tuan Shindo dan Kichiemon yang si Lemon tadi mengenai seorang tuan putri cantik yang membuat anaknya kesenangan itu, Juragan Cahaya menceritakan kepada mereka bahwa si putri cantik yang mereka lihat dari kemarin di teater wayang golek itu bernama Kane, tapi tidak tahu siapa nama keluarganya. Mendengar nama Kane, mengingat Tuan Shindo Nagayasu akan nama seseorang. Dia bergegas menuliskan nama Kane dan disandingkan dengan sebuah nama wanita lainnya, yaitu Karu. Kemiripan huruf kanji kedua nama tersebut, Tuan Shindo teringat seorang geisha yang pernah dia kirim untuk diperistri Tuan Oishi. Waktu bersembunyi di Kyoto beberapa waktu sebelum penyerbuan para Ronin ke rumah Tuan Kira, mungkinkah Karu sempat hamil sebelum peristiwa penyerangan 47 Ronin itu? Jika iya, mungkinkah Putri Kane adalah anak dari Tuan Oishi? Kecurigaan Tuan Shindo dan Kichi semakin membesar. Mengingat pasca penyerangan 47 Ronin, istri Tuan Oishi yaitu Nyonya Karu menghilang tanpa diketahui kemana. Hingga suatu hari Kichi tanpa sengaja melihat Magoja dan membuntutinya dan menuju kuburan Tuan Asano Takumi no Kami. Kichi merasa heran melihat Magoja membersihkan kubur tuannya itu. Padahal pada malam penyerbuan itu Magoja melarikan diri. Kenapa sekarang dia malah terlihat sangat menghormati kubur penguasa Ako itu? Di kuburan Tuan Asano itu juga, Kichi melihat Magoja dipukuli, diinjak-injak dan dihina oleh beberapa mantan kekasih. Mantan pengikut klan Asano yang nekar ke kubur bos Asano sebelum mereka menghadiri upacara penghormatan kematian 47 Ronin yang memang setiap tahunnya mereka peringati. Sampai saat ini loh Bor, di Jepang itu ada festival memperingati 47 Ronin. Keren kan? Alih-alih menolong Magoja, si Kichi terus mengikuti Magoja pulang ke rumahnya dengan kesakitan akibat dipukuli tadi. Sesampai di rumah Magoja, tiba-tiba Kichi menerobos masuk rumah dan tentunya Magoja terkejut melihat Kichi. Kichi berkata kepada sahabatnya, sudah lama aku mencarimu. Apakah ada alasan kenapa engkau lari dan masih hidup? Namun Magoja tidak langsung menjawabnya. Magoja malah berkata, no reason, I am pengecut. Karena khawatir kedatangan Kichi diketahui oleh orang lain, Magoja mengeluarkan samurai dan berusaha mengusir Kichi. Tentu hal tersebut membuat Kichi kebingungan dan berusaha menghindar dari sebetan samurai. Akhirnya terjadilah perkelahian antara kedua samurai itu. Di tengah perkelahian mereka, Kichi masih berusaha bertanya, mengapa Magoja mau membunuhnya? Ngapain lo membunuh gua, woi? Tapi tidak dijawab dan tetap diserang. Kelelahan berkelahi, Kichi berusaha meminta jawaban dari sahabatnya. Alasan mengapa 16 tahun bertahan hidup dan bersembunyi. 16 tahun dianggap pengecut dan tidak mati terhormat selayaknya para Ronin. Ya iyalah, gue juga gak mau mati, kata Magoja. Namun Magoja tetap bungkam dan akhirnya Kichi pun pergi tanpa mendapat jawaban apa-apa. Mengapa Magoja ngotot gak mau ngasih tahu Kichi? Ternyata ini alasannya guys. 16 tahun yang lalu, suatu sebelum Tuan Oishi dan pengikutnya para Ronin dihukum mati, Tuan Oishi meminta kepada Magoja untuk tidak ikut dalam penyerbuan.
Dia meminta Magoja melarikan diri untuk menyelamatkan Karu yang sedang sakit dan sedang mengandung anaknya. Tuan Oishi tidak mau anaknya kelak diperlakukan sebagai keturunan penjahat. Tuan Oishi meminta Magoja menyembunyikan anak dan istrinya tersebut dan menjaga kerahasiaan baik dari keluarga Magoja sendiri maupun dari mantan kekasihnya. Mantan pengikut klan aku maksudnya. Pantesan Kichi nggak dikasih tahu Magoja. Namun Tuan Kichi dan Tuan Shindo Nagayasu tampaknya semakin menyadari bahwa pelarian Magoja itu pasti berhubungan dengan istri Tuan Oishi, atau paling tidak atas perintah Tuan Oishi. Karena pada saat di rumah Magoja, secara nggak sengaja Kichi menemukan parfum bunga kirsan dan aroma kayu buaya yang disukai oleh hantu-hantu. Yang disukai oleh Karu, istri Tuan Oishi. Untuk memastikan hal tersebut, Kichi pun menemui Putri Kane langsung dan menceritakan bahwa dia adalah mantan punggawa klan Asano. Sambil diiringi Kichi, Putri Kane pulang dan menemui Magoja. Magoja terkejut ternyata Putri Kane sudah diantar oleh Kichi. "Selamat Magoja, kau telah berhasil menyelesaikan misimu," kata Kichi. Kichi mengatakan bahwa dia dan Tuan Shindo Nagayasu telah mengetahui semuanya. Pertemuan dua sahabat yang mengharukan. Mengetahui asal-usul keluarganya, sebagai putri kandung Oishi, Oranosuke, akhirnya Putri Kane menerima pernikahannya dengan keluarga Chaya. Dan tentunya hal tersebut membuat Magoja berbahagia. Dia langsung mengabarkan hal tersebut kepada Tuan Chaya dan memberitahukan identitas asli Putri Kane. Magoja memastikan apakah keluarga Chaya bisa menerima Putri Kane meskipun dia adalah anak Tuan Oishi yang dianggap penjahat dan dihukum mati oleh pemerintah Shogun. Ternyata Tuan Chaya sangat menghormati Tuan Oishi karena dia adalah contoh ideal seorang prajurit samurai. Dan tentu saja menerima Putri Kane, anak kandung Tuan Oishi, sebagai pengantin anaknya. Ya iyalah guys, cantik kok orangnya. Tak lama berselang, setelah mengucapkan perpisahan yang mengharukan, tiba waktunya Putri Kane untuk pergi sebagai pengantin. Di tengah perjalanan, rombongan kecil Magoja dan Putri Kane tiba-tiba di tengah jalan. Kichi menghadang dan membawa iring-iringan rombongan yang lebih banyak dengan membawa persembahan perkawinan dari Tuan Shindo Nagayasu. Disusul juga rombongan-rombongan lain yang ternyata adalah para mantan punggawa klan Asano yang mengetahui bahwa Putri Kane adalah anak kandung Tuan Oishi akan menikah. Mereka pun baru mengetahui ternyata pelarian Magoja adalah misi penting untuk menyelamatkan putri satu-satunya tuan mereka. Nah, ternyata Magoja ini bukan takut mati ya, dia itu menyelamatkan Tuan Putri. Selesai sudah misi Magoja sebagai seorang Ronin. Setelah 16 tahun bersembunyi memelihara seorang bayi, mengganti popoknya, memberi makan, mandikan, membersihkan ayahnya, dan membesarkan dan mengantarkan sampai ke pelaminan. Tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan, yaitu mengikuti tuannya ke alam kematian dengan cara sepuku. Akhir cerita dikirain membahagiakan, ternyata berujung kematian. Sungguh membagongkan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tonton terus alur cerita film-film lain di channel Escopior. Bye-bye.